kembali lagi ya. Saya punya beberapa tamu yang hadir di studio hari ini. Di pojokan ada yang kita taruh di pojokan, ada Baby C. Hai Baby C. Tanya dulu, Baby C, kamu udah punya pacar belum sekarang? Oh, lagi jomblo. Oke, nanti kita ngajak ngobrol Baby C. Tapi sebelumnya saya mau menyapa teman saya yang kemarin baru mendapatkan kesempatan untuk asimilasi di rumah, yaitu Roro Fitria. Tapi sebelum kita ngerumpi sama Roro Fitria, kita pengen tahu ya, seperti apa sih profilnya Roro Fitria dan seperti apa Roro Fitria dulu 2 tahun yang lalu. Sebelum kita ajak ngobrol, kita lihat yang berikut ini. Oke, kita... Roro Fitria, artis berusia 30 tahun ini tanggal 2 April lalu resmi mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani 2 tahun masa hukuman dari 4 tahun vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas kasus penyalahgunaan narkoba. Perempuan yang kerap disapa Nyai ini mengubah penampilannya dengan mengenakan hijab dan mengaku selama di lapas lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebelumnya, ia diamankan di kediamannya pada 14 Februari 2018 dengan barang bukti sabu seberat 2,4 gram dan menggandeng 8 pengacara, namun saat kasusnya belum rampung di persidangan, ia ditinggalkan oleh ke-8 pengacaranya tersebut karena dianggap tidak kooperatif. Apa yang membuat Roro Fitria yakin untuk mengubah penampilannya? Dan bagaimana cerita Roro Fitria pasca kebebasannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita coba video call Roro Fitria ya. Hai Roro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Roro Fitria, seperti biasanya aku mau tanya-tanya, kan aku orangnya kepo ya kan. Roro, kamu kan sekarang katanya tinggal di tempat saudara kamu gitu ya, karena memang kamu lagi menjalani asimilasi di rumah gitu ya. Aku mau tanya, ini gosip katanya rumah kamu tuh dijual, yang biasa kamu tempatin itu bener nggak sih, Ro? Alhamdulillah berita itu tidak benar. Tidak benar. Mobil katanya kamu itu sebenarnya cuma nyewa doang, itu benar nggak sih, Roro? Tidak benar. Oke. Baik, oke. Ini suaranya terputus-putus, tapi yang penting aku dengarnya tidak benar gitu ya. Roro, mohon maaf suaranya agak putus-putus. Roro, aku kan baca di berita. Salah satu hal yang ingin kamu lakukan segera sebetulnya adalah ingin nyekar ke makam almarhumah mama. Tapi kan belum bisa ya kan. Tapi ada lagi katanya kamu punya nasar, ingin segera menikah. Betul itu, Ro? Nyai, Insya Allah kalau memperuntukkan jodoh yang tepat bagi buat saya, nanti ya saya bersyukur dan saya akan menikah. Oke, baik. Roro, sebelum kita lanjutkan berbincang sama kamu, kita mau ajak pemirsa untuk melihat seperti apa sih detik-detik kamu itu mendapatkan kesempatan untuk menjalani asimilasi di rumah. Kita lihat yang berikut ini dulu. Alhamdulillah ya Allah. Oke. Ini surat lepas adalah surat yang harus saya tanda tangani ketika keluar dari portir. Jadi ini surat terakhir, berkas terakhir yang harus saya tanda tangani. Oke, Roro, kamu kan 2 tahun menjalani masa yang ya kalau kita baca beritanya aja bisa mengerti bahwa itu hal yang susah banget, apalagi mama kamu juga meninggal pada saat kamu tengah menghadapi kasus gitu. Apa sih yang berubah dari seorang Roro? Selain mungkin dari busananya sekarang kamu berhijab, apalagi sih yang berubah dari kamu, Roro? Yang berubah adalah yang terbesar pandangan hidup saya tentang dunia maupun akhirat. Jadi saya tahu apakah tujuan manusia diciptakan oleh Allah. Apa itu? Ya, bagaimana tercantum dalam Al-Quran, kalam ilahi menyatakan bahwa aku menciptakan manusia dan jin tidak lain hanya untuk beribadah. Jadi dunia ini hanya sementara. Jadi perhitungannya adalah 1000 tahun di dunia itu sama
sama dengan satu hari di akhirat. Jadi di dunia hanya semu ya. Jadi kita harus berbanyak ibadah untuk membawa bekal amal-amal soleh yang akan kita bawa ke akhirat. Jadi ya oke, Roro, buat saya itu penting. ada nggak sih sesuatu yang dulu pernah atau sering kamu lakukan yang kamu bertekad untuk tidak akan melakukan hal itu lagi gitu saat ini setelah kamu mendapatkan hikmah baru dalam kehidupan? Ya, tentang budaya Islam kejawen saya berangsur-angsur insya Allah akan saya tinggalkan. Kalau soal kamu bilang kan ini dunia hanya sementara. Kan dulu kamu kan sering ya memakai gimmicknya adalah tentang Roro yang glamor, Roro yang mewah begitu. Itu apakah akan masih kamu tunjukkan dan mengenai karir dunia hiburan apakah masih akan kamu lanjutkan juga? Ya kalau misalnya Allah SWT memberikan rezeki saya melalui jalan entertain atau kesenian, saya syukuri dengan hati yang ikhlas. Namun kalau misalnya Allah memberikan rezeki di bidang yang lain juga saya syukuri. Oke. Mengenai narkoba sendiri Roro, apa pandangan kamu tentang narkoba setelah kamu menjalani masa hukuman tentang itu? Narkoba itu hanya secuil kenikmatan semu yang ada di dunia, yang mana tidak ada bandingannya dengan kenikmatan jika kita bisa melalui cobaan-cobaan hidup dunia, sehingga kita bisa nanti mendapatkan jannah atau surganya Allah. Benarkah Roro bahwa selama di 2 tahun kamu menjalani masa tahanan kamu sempat kehilangan harapan, putus asa gitu sehingga tidak tahu harus apa? Sempat mengalami titik itu Roro? Betul. Jadi cobaan demi cobaan Allah kasih ke saya, dan di awal-awal memang saya masih belum mempunyai iman yang kuat ya. Dan titik puncaknya adalah ketika bunda mama meninggalkan saya selama-lamanya. Itu pukulan yang sangat terbesar bagi saya. Kalau ditanya sakit, jauh lebih sakit dibanding saya di penjara. Jadi harta yang paling berharga bagi saya diminta sama Allah. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah. Jadi saya dengan titik balik itulah saya menjadi lebih dalam lagi mendekatkan diri kepada Allah, dan saya tahu kemana tujuan hidup saya. Sebetulnya apa sih yang masih ingin kamu lakukan atau kamu katakan kepada almarhumah gitu sebelumnya? Adakah? Iya, jikalau di depan saya ada mama, saya akan menyampaikan, Mama, aku udah pulang. Meskipun raga mama tidak bisa aku peluk, aku yakin jiwa mama, cinta mama, doa-doa mama selalu ada di samping saya, menyertai saya. Dan aku berjanji akan mencari pahala sebanyak mungkin, menghadiahkan pahala-pahala itu untuk bisa membangun istana di dalam surga, dan aku akan menghaturkan mahkota istana surga itu untuk mama. Amin. Roro, terima kasih banyak atas waktunya. Kita senang juga kamu sudah bisa mempunyai kesempatan untuk kembali berkarya. Mudah-mudahan kita banyak mendengar berita yang positif tentang kamu ya Roro. Tetap semangat dan tetap sehat selalu Roro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang berikut kita juga punya tamu. Nah, tamu ini kemarin sempat belanja banyak banget di supermarket ya. Sampai orang dilihatin sama orang, dia sedang menimbun. Wah, apa sebetulnya yang dia lakukan? Benarkah dia menimbun? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Nata Reza, musisi dan pebisnis berusia 29 tahun ini dikenal pada tahun 2017 silam saat mengajak sang istri Wardah Maulina yang saat itu berusia 21 tahun untuk menikah setelah 3 jam perkenalan melalui DM Instagram, sementara dirinya saat itu hanya sebagai pengamen jalanan. Pada 31 Maret, postingan videonya viral saat berbelanja sembako, masker, dan hand sanitizer yang sempat dinilai panic buying oleh pengunjung swalayan, namun ternyata ia bagikan kepada orang-orang di jalanan seperti petugas kebersihan dan pedagang. Netizen pun memuji aksinya tersebut yang dianggap sebagai contoh yang baik. Tak hanya Nata, artis tanah air seperti Nikita Mirzani, Rahel V-nya, dan Baim Wong juga menggalang dana untuk melawan COVID-19. Namun setelah memberi bantuan, Rahel V-nya dan Nikita Mirzani merasa resah karena banyak orang tak dikenal meminta uang kepada mereka. Bagaimana cerita Nata Reza dan Wardah Maulina saat melakukan aksi tersebut? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Because with you I'm such an addict. I just need more. And I'm so Kita sudah bersama dengan
Nata Reza dan istrinya Wardah. Halo, Assalamualaikum. Nah, coba ya, lihat ya, kita juga memberlakukan yang namanya physical distancing, jaga jarak. Baby C di ujung sana, ya kan? Wardah di situ, bahkan sama suaminya juga jauh-jauhan di sana ya. Teman saya lebih jauh lagi tuh di pojok sana, nempel sama tembok ya kan. Daniel. Oke, ini Nata, ini ada Ya. hal yang baik sekali ya, yang menjadi contoh buat kita semua gitu. Ada artikelnya aksi selebgram Nata Reza tuai pujian. Jadi kamu sempat di awal-awal itu belanja banyak banget ya. Iya. Belanja apa sih? Beras. Beras, minyak, susu, ikan Pokoknya sarden, Sembako sama pokok. sirup. Berapa gitu. paket waktu itu kamu belanjanya? Kebetulan itu memang spontanitas ya Kak. Jadi memang awalnya itu kita cuman beli itu sekitar 30 paket. Dan itu dari budget kamu sendiri? Sendiri Kak. Gitu. Jadi kebetulan kita punya beberapa barang yang sudah nggak kepake. Waktu itu kita coba buka apa namanya pre-love ya. Kita lelang dan alhamdulillah Hasilnya itu hasilnya yang kita salurkan semuanya ke situ. Oke, nah kita pengen tahu kan kamu, kita lihat dulu nih seperti apa pada saat kamu sempat mengabadikan ya saat kamu belanja. Yang mengabadikan berdua aja. Ada rasa was-was gitu nggak? Udah ini dikira lagi nimbun. Ada justru ya sayangnya. Bahkan ada yang memang ngomong. ada yang ngomong langsung gitu di samping kita lagi naruh barang-barang, belanjaannya banyak banget gitu. Tapi nggak ngeliat ke Tapi nggak kita. ngeliat ke kita, cuman kayak Terus gini. waktu saya mau bayar sirup di belakang saya langsung bilang, "Mas, haus Mas." gitu. Oke. Tapi itu oke, nggak masalah. Coba kita lihat seperti apa sih sampai membuat orang-orang tuh jadi pengen komentar gitu ya. Kita udah berikut. Itu dia. Ini sampai kalian bisa mendapatkan ide langsung deh belanja gitu. Apa sih pemicunya, apa yang kalian lihat? Jadi gini Kak, aku lihat kan memang banyak sekali teman-teman yang hari ini memang berlomba-lomba berusaha untuk saling bersinergi. Betul. Dan mungkin di momen ini juga kita pengen bilang terima kasih banyak untuk para tenaga medis yang sudah berjuang di garda terdepan. Kayaknya malu kita yang masih sehat ini yang mungkin bisa melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu gitu. Jadi aku lihat banyak gerakan dari teman-teman, ada yang memang coba order via GoFood, tapi nggak diambil makanannya, malah ditambah uang gitu. Cuman ternyata ada yang tidak terjangkau oleh teman-teman. Jadi kayak pemulung, pedagang-pedagang asongan, terus pokoknya yang berada di jalan tuh ternyata realitanya masih banyak banget gitu. Dan memang kita butuh sinergi untuk berusaha bersama-sama. Dan ini kan sepertinya memang sebuah nafas yang panjang ya Nata dan Betul, Wardah betul. ya, karena kan kita nggak tahu nih sampai kapan kondisinya. Iya. Nah, gimana kalian, apa yang udah ada rencana gitu untuk ini tetap supaya bisa berlanjut? Iya. Apa Wardah apa Nata nih? Wardah. Maksudnya untuk Aksi-aksi ini ya, supaya nafasnya kita terus panjang juga. berarti kan kita memang udah mempersiapkan selalu. Jadi setiap hari aku tuh kayak ngejual 10 baju gitu. Dan itu alhamdulillah uang-uang dari situ kita bisa terus coba dengan ngasih ke bahkan ini ya nggak jauh dari komplek kita gitu. Baru kita keluar rumah udah ada nih ketemu orang-orang yang memang membutuhkan, bahkan pedagang yang makanannya itu masih penuh banget padahal udah sore gitu kan. Jadi sayang banget, beliau sampai kayak mau nangis gitu ya pas terima sembako dari kita. Terus juga kita buka kayak yang review gratis. Jadi makanan-makanan yang dikirim kita bakal ngasih lagi ke kayak yang driver yang nganterin gitu-gitu. Dan membantu inilah Kak, UMKM, usaha Iya, teman-teman. UMKM. Jadi mereka mau PP sama kita buka slot untuk gratis untuk promosikan. Jadi sekarang ini sebenarnya kita bisa melakukan apa aja. Bahkan tidur di rumah pun kita bisa membantu sebenarnya hari ini gitu. Iya betul sekali, hal yang sederhana sebenarnya kita bisa membantu, Betul. berefek banyak gitu Betul. untuk tenaga medis gitu ya, Yes. paling Iya, tidak benar. ya. Oke, coba kita lihat ini juga ada beberapa orang-orang yang juga postingan siapa nih? Oh oke, ini ada juga orang-orang yang membantu juga nih. Banyak kan sebenarnya kita lihat juga Banyak termasuk orang. public figure. Tapi ada juga sebuah fenomena ini seperti yang dialami oleh Nikita Mirzani. Dia membantu tetapi kemudian di rumahnya ada orang ngantre gitu, 30 orang dan itu juga menjadi membuat resah dia gitu karena mungkin ya udah kayaknya udah nggak tahu lagi ini gimana gitu ya. Coba kita lihat nih postingannya Nikita Mirzani ya. Teruntuk kalian semuanya, habis makan udah reda, sedikit ini emosi. Sekali lagi saya mau konfirmasi, rumah saya bukan tempat untuk kalian berbondong-bondong datang dan memaksa saya untuk kasih kalian uang dengan cuma-cuma. Semua orang yang saya pernah kasih uang adalah orang yang beruntung atau sudah menang dalam giveaway saya gitu. Nih Nata Reza dan Wardah ya,
aksi kalian di satu sisi memang menginspirasi, tapi di sisi lain juga ya gini, ada banyak orang yang menaruh harapan akhirnya besar gitu, sehingga mungkin untuk beberapa orang itu jadi kayak aduh Ya. gitu, Iya, kayak benar-benar. sesak nafas Iya. jadinya. Memang sih Kak, kita juga harus sampaikan bahwa ya ini berkat Allah juga ya, semua jadi bergerak gitu. Memang tidak bisa dipungkiri pandangan positif dan negatif itu pasti ada impactnya gitu. Kalau negatifnya salah satunya mungkin orang pikir kita panic buying dan lain sebagainya. Terus mungkin salah satunya ini, teman-teman pada berbondong-bondong datang ke rumah teman-teman yang melakukan aksi sosial gitu. Ini memang jadi dilema ya. Tapi hari ini memang kayaknya kita emang harus bergerak deh. Karena aku sendiri seperti yang dibilang sama istri, kita keluar rumah aja itu tuh masih banyak banget saudara-saudara kita yang nggak punya pilihan untuk berada di dalam rumah. Mereka gitu. harus keluar untuk cari Iya, makan. cuman gitu ya. memang dimohon juga buat teman-teman semuanya gitu. Jangan gitu juga, maksudnya kan kita juga punya Mengganggu privasi batasan, ya. kita juga punya punya limit gitu. Jadi mungkin memang mudah-mudahan terpicu untuk saudara-saudara yang lain untuk membantu minimal di lingkungannya aja deh gitu. Mudah-mudahan bisa mengurangi Iya. ini semua gitu. Lingkungannya sendiri ya, kalau kita banyak yang bisa berbuat, mungkin banyak yang bisa terbantu Insya Allah, gitu insya ya. Allah. Oke, ini ada lagi nih. Oh, kita lihat nih, ini kita marah-marah ya. Mungkin dia belum makan waktu itu, maksud marah-marahnya. Tadi kan udah makan, tadi pusing. Kita lihat.